Halo, jumpa lagi dengan FT Channel ya. Kali ini kita ceritanya mungkin agak semakin sengit ya, pertarungan antara FT Channel dengan Budi Muslikun ya. Sampai di sini kita lihat Budi Muslikun sudah berganti nama. Yang dulunya bernama Budi Muslikun ya, tapi tetap masih bisa dicari ya. Kita ketik ulang Budi Muslikun ya. Sekarang berganti nama menjadi Ikun Muslih ya. Ada apa gerangan ya. Ada apa gerangan? Dulu berlogo kaleng merah, sekarang menjadi kayu bakar. Dulu bernama Budi Muslikun, sekarang menjadi Ikun Muslih ya. Jawabannya hanya satu, karena video di atas dan di bawah ini. Yang di atas berjudul Budi Muslikun dan listrikku.com berhasil menipu para konsumennya. Kemudian video kedua berjudul Budi Muslikun Sang Penipu. Jadi kedua video ini membuat sang penipu Ikun Muslih berganti nama dari Budi Muslikun menjadi Ikun Muslih ya. Di sini terlihat bahwa saya adalah subscribernya dia. Saya subscribe akunnya dia. Jadi saya tahu setiap perkembangan dari video dia. Oke, kita lihat akun penipu ini. Mungkin dia berganti nama karena sudah banyak yang sadar bahwa dia penipu, sehingga dia harus tetap eksis menipu dengan cara berganti nama. Ya. Di sini saya ingin membahas tentang video yang berjudul ini ya, yang dia nulis sang aja pun masih salah ya. Maklum penipu amatiran ya. Dia tulis sak penipu, Tony aja itu saya ya, nama saya. Nama lengkap saya adalah Franz Tony ya. Jadi FT Channel itu adalah inisial nama saya ya. Menipu konsumen dengan prima daya warna biru. Oke, Ikun Muslih yang dulunya Budi Muslikun si kaleng merah jadi Ikun Muslih si kayu bakar ya. Kita langsung coba buka. Ya, salam jumpa kembali dengan kami. Ini adalah foto saya ya. Ini memang saya sendiri ya, bukan orang lain. Ini memang saya dengan kumis tipisnya ya, kelihatan sedikit ganteng ya. Lanjut. Kali ini kami akan ungkapkan siapa sebetulnya Tony Asa dan dengan FT channelnya. Dia adalah seorang penipu. Dia beralamat di Jalan Kapten Muslim nomor 92, Kecamatan Medan Helventia, Kota Medan. Oke. Jadi perlu saya jelaskan bahwa itu bukan alamat saya, itu alamat kantor saya. Jadi kalau mau datang itu alamatnya di Jalan Setiabudi, Gang Murni. Masuk ke dalam nanti ada juga gang, namanya Gang Sekawan ya. Jadi alamat saya bukan di situ, ada di Gang Sekawan ya, Setiabudi. Nomor telepon saya 0856 6884 4124 ya. Langsung saja dihubungin kalau mau jumpa saya ya. Bagi penonton yang merasa pernah dirugikan atau atas nama FT Channel pernah dirugikan secara material ya, bisa langsung datang ke alamat saya atau hubungi saya langsung di nomor itu ya. Kita bisa jumpaan ya. Oke, kita lanjut. Dan orang ini sudah mencoba memalsukan produk kami, Prima Daya Elektrik yang asli, yang warna merah. Dia palsukan, dia membuat produk sejenis dengan nama yang sama, menggunakan nama Prima Daya Elektrik. Oke. Jadi yang dia komplain, yang saya tangkap adalah dia bilang saya membuat produk yang sama dengan membuat produk sejenis dengan nama yang sama ya. Itu dasarnya dia mengatakan bahwa saya penipu. Saya katakan begini,
Jika Budi Muslikun membuat ponsel dengan merek Budi Muslikun, kemudian saya membuat ponsel dengan merek FTP, namanya sama-sama ponsel ya. Dia bikin barang namanya ponsel, saya bikin barang namanya ponsel ya. Itu namanya barang sejenis. Apakah Budi Muslikun berhak mengatakan bahwa saya itu meniru produknya dia? Hanya karena dia pertama yang bikin ponsel, lalu saya kedua bikin ponsel ya. Tentunya sangat tidak beralasan ya. Jadi saya minta melalui video ini, kalau memang dia jantan ya, tolong buat video yang membuktikan bahwa saya pernah berhubungan secara administrasi dengan barang yang Budi Muslikun jual ya. Karena kalau saya tidak pernah beli barangnya dia, lalu bagaimana saya bisa meniru barangnya dia ya, itu kunci utama ya. Jadi jangan hanya bilang orang menipu tapi nggak ada bukti. Berbeda dengan video yang saya buat ya, saya selalu menyertakan bukti ya, seperti kemarin ya. Saya nggak suka bikin fitnah-fitnah, nggak. Jadi saya buktikan memang bahwa Budi Muslikun penipu ini membeli produk saya ya, itu jelas namanya penipuan. Sementara video ini tidak ada unsur sama sekali ya, tidak ada bukti ya. Kita lihat kelanjutannya. Ini adalah produk yang saya maksud. Jadi produk yang asli adalah yang warna merah. Kemudian produk yang dipalsukan adalah yang warna biru. Dia membuat produk dengan nama yang sama persis, sama-sama menggunakan Prima Daya Elektrik. Ini adalah keberatan saya, kenapa dia menggunakan nama yang sama. Kalaupun dia membuat produk yang sejenis, silakan membuat nama sendiri. Itu yang menjadi keberatan saya. Oke. Jadi keberatannya dia adalah karena dia buat produk Prima Daya, jadi saya tidak bisa bikin produk Prima Daya juga ya. Jadi kalau dia bikin handphone, saya tidak boleh bikin handphone. Kalau dia sudah buat pesawat, saya tidak boleh bikin pesawat. Wah, luar biasa orang ini ya. Jadi kalau dia bikin mobil, saya tidak bisa bikin mobil, karena itu mobil sudah punya Budi Muslikun ya, seperti itu. Jadi dia punya Prima Daya, saya tidak bisa bikin Prima Daya, seperti itu maksudnya ya. Luar biasa orang ini. Dia melarang kreativitas orang ya. Sebenarnya dasarnya yang dia bilang menipu itu cukup satu sebenarnya, nggak perlu panjang lebar ya. Dia sertakan bukti bahwa saya pernah membeli barangnya dia, sehingga saya bisa meniru, dan wajar dia katakan saya menipu, kan gitu. Tapi kalau saya tidak pernah membeli barang dia, lalu saya bisa bikin barang seperti punya dia, apakah saya penipu? Ayo, di mana logikanya, di mana gitu? Di mana logikanya? Benar tidak? Ya kan? Benar tidak? Di mana logikanya saya bisa meniru barangnya dia kalau saya tidak pernah membeli? Ya. Banyak orang yang cerdas di dunia ini ya, sampai bisa membuat barang sejenis ya, tapi tidak dibilang menipu ya, karena memang itu kreasinya dia. Ya. Samsung bikin handphone, Xiaomi bikin handphone, kemudian Nokia bikin handphone. Apakah mereka saling tiru meniru? Tidak. Itu kreasi mereka sendiri. Sama-sama handphone ya. Ini sama-sama Prima Daya. Itu bukan meniru ya. Itu kreasi masing-masing ya. Kecerdasan masing-masing. Oke, lanjut Pak Budi Muslikun. Mana ini? Ini adalah barang yang kami maksud. Jadi Prima Daya yang asli yang warna merah dipalsukan dengan Prima Daya yang warna biru. Dan saya sudah mencoba untuk konfirmasi langsung lewat WA. Saya katakan kepada saudara Toniasa,
silakan Bapak berkreasi, tapi bisa dulu. Ada tadi yang gantung saya rasa ini. Saudara Tony Asa, dan saya sudah mencoba di Primadea yang asli yang warna merah. Nama yang sama. Kalaupun dia membuat produk yang sejenis, silakan membuat nama sendiri. Itu yang menjadi keberatan saya. Oke. Jadi di sini produknya dia bernama Primadaya. Primadaya penambah daya, oke. Ya, nama dia itu kelihatannya muslih listrik. Ya. Kemudian yang dia sorot itu adalah barang yang biru yang bernama Primadaya elektrik. Terus samanya di mana gitu loh. Ya. Kita lihat pertama itu dari nama tidak sama ya. Dia Primadaya, yang sebelah sini Primadaya elektrik. Oke, tidak ada yang sama. Kemudian yang kedua itu adalah warnanya juga berbeda ya. Kemudian yang ketiga adalah fiturnya berbeda. Fitur apa itu? Ya, di sebelah sini ada, kita lihat ada kipas. Yang merah tidak ada kipas. Kemudian yang biru ada colokan kabel ya. Yang merah tidak ada colokan. Kemudian yang biru ada label mereknya ya. Yang biru itu mereknya FTP. Jadi barang ini sama-sama Primadaya, sama-sama seperti yang saya bilang tadi, sama-sama ponsel misalnya, tapi punya brand yang berbeda. Yang merah brandnya Budi Muslikun, yang biru brandnya FTP. Ya. Jadi dasar apa gitu loh dia bilang saya itu meniru. Ya, bukan berarti dia berhak bilang saya meniru kalau dia bikin ponsel, saya bikin ponsel. Ya, supaya Pak Budi Muslikun itu sedikit cerdas gitu loh. Kalau mau komplain orang itu harus ada buktinya yang menyatakan bahwa saya membeli produk Anda lalu saya tiru ya. Pak Budi Muslikun yang penipu yang membeli produk saya, ada buktinya, saya sudah buat, tapi balas dendam dengan cara seperti ini gitu loh, dengan cara memfitnah, tidak ada bukti. Oke, yang sangat mencolok adalah selisih harga. Punya Pak Budi Muslikun atau Ikun Muslih itu harganya 1.450.000, sementara yang punya saya 685.000 ya. Ini harga lama ya. Yang baru sekarang 690.000 karena kita ada penyesuaian harga ya, kenaikan spare part. Sebenarnya dari sini kita bisa lihat siapa yang penipu yang sebenarnya ya. Dengan banyaknya fitur yang ada di Primadaya FTP warna biru, ya, ada kipas, ada kabel, ya, kemudian ada lampu indikator, ada sekring, ya, ada MCB, ya. Harganya hanya 685.000. Sementara yang merah tidak ada kipas pendingin, tidak ada sekring atau MCB, tidak ada kabel untuk colokan ya, harganya mencapai 1.400.000 ya. Sebenarnya yang menipu siapa? Ayo coba jawab, ayo berpikir, yang menipu siapa? Dia yang menipu konsumennya dengan membuat margin yang sangat besar, atau saya gitu. Jujur saya katakan, dengan saya menjual 690.000 ya, itu saya sudah dapat untung ya cukup lumayan ya, cukup lah, walaupun gak bisa bikin kaya ya, cukup makan. Tapi Pak Budi Muslikun sepertinya niatnya ini pengen bangun hotel kayaknya ini, dengan jual si kaleng merah ya, dengan menjual 1.450.000 per unit. Dia bisa saya taksir nih ya, dengan harga yang saya buat, dengan barang yang saya buat ini, dia sampai dapat untung itu sebesar 1.200.000, bukan 1.200.000
Ya 1 juta rupiah lah. Dia dapat untung per barang itu 1 juta rupiah. Wow, amazing, luar biasa ya. Penipu teriak penipu. Oke, kita lanjut. Silakan membuat nama sendiri, itu yang menjadi keberatan saya. Ini adalah barang yang kami maksud. Jadi primadaya yang asli yang warna merah dipalsukan dengan primadaya yang warna biru. Dan saya sudah mencoba untuk konfirmasi langsung lewat WA. Saya katakan kepada saudara Toniasa, silakan Bapak berkreasi tapi bisa bikin nama sendiri. Kami tunggu perkembangannya, semoga bisa diperhatikan. Ini adalah WA yang dari saya. Kemudian dia menjawab, tidak bisa diedit lagi Pak, karena barang sudah laku 15 pieces. Bukalapak tidak mengizinkan untuk mengganti judul. Oke ya, perlu saya jelaskan ya, mungkin bagi sebagian yang pernah berbelanja di dunia online ya, tidak tahu kalau sistem di Pelapak itu adalah ketika Anda memposting sebuah produk ya, produk itu sudah laku ya, dan sudah diberikan ulasan, Bukalapak atau online shop yang lainnya tidak akan memberikan atau mengizinkan bahwa judul dari produk itu diedit ya. Contohnya kita salah tulis judul ya, ada koma atau titik atau kurang A kurang B misalnya, itu tidak akan bisa diedit kalau barangnya sudah laku ya. Itu masuk dari kata-kata saya ini. Karena apa? Karena Pak Budi Muslikun atau Ikun Muslih yang sudah berganti nama ini jadi Kayu Bakar minta saya ganti nama ya. Jadi saya jelaskan tidak bisa ya. Memang tidak bisa, silakan dicoba ya. Oke, lanjut. Dari jawaban ini sudah jelas bahwa dia sudah mengakui menjiplak dan memasukkan produk primadaya yang asli. Ini adalah gambar wajah orangnya, sang penipu Toniasa. Saya katakan lewat WA, silakan ganti akun kalau tidak bisa diedit. Banyak cara untuk bisa merubah. Kemudian Jadi saya tertawa di sini ya, karena seorang Budi Muslikun meminta saya untuk mengganti akun ya. Bagaimana perasaan Anda ketika seorang orang lain datang ke toko Anda minta supaya nama toko Anda diganti gitu loh. Saya tidak suka nama toko Anda, silahkan ganti. Pasti Anda akan tertawa geli melihatnya ya. Ya itu juga yang saya rasakan ya. Jadi saya berpikir ini orang aneh gitu loh. Kok sampai suruh ganti nama akun. Akun itu kalau di Bukalapak namanya toko ya, Pelapak. Saya disuruh ganti nama toko. Ini orang udah sarap ya. Saya ketawa di situ ya. Ya saya rasa tidak perlu dijelaskan ya, karena namanya sampai mengganti toko, siapa yang mau gitu loh ya. Karena yang namanya online shop itu ya, ada namanya rating Pelapak. Ketika Anda pertama sekali berjualan di online shop, contohnya di Bukalapak ya, itu Pelapak Anda ratingnya masih BL user namanya ya, masih user. Ketika penjualan Anda sudah mencapai 10 unit transaksi, maka BL user akan berganti nama menjadi Pelapak. Ketika transaksi Anda bertambah menjadi 100 lebih transaksi, maka Pelapak Anda akan berganti nama menjadi pedagang besar ya, dan seterusnya. Jadi
Kalau saya mengganti nama saat ini, status saya sudah pedagang besar ya, sudah lebih dari 300 transaksi di Bukalapak ya. Apakah saya mau mengganti akun saya mulai lagi dari nol? Itu maksudnya Pak Budi Muslikun ya. Jadi Anda itu jangan terlalu bodoh lah saya rasa ya, dengan berkata seperti itu ya. Karena Anda juga seorang pelapak ya. Anda tahu bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan rating itu sangat sulit ya. Jadi Anda jangan tolol. Anda itu penipu tapi kok tolol gitu loh ya. Padahal penipu harusnya cerdas gitu loh. Ada hal-hal yang gak mungkin untuk dilakukan, itu gak boleh dilakukan karena menyangkut kerugian ya. Pak Budi Muslikun yang terhormat. Dia menjawab, maaf Pak, saya tidak bisa ganti akun. Saya sudah susah untuk sampai di tahap ini. Pelanggan akan susah percaya pada akun baru. Kemudian saya jawab, oke Bapak, oke, Bapak sudah bulat untuk sengaja untuk seperti itu. Teguran sudah kami sampaikan dengan baik-baik. Dia menjawab, terus mau apa Pak? Bapak punya nama Primadaya. Ini jawaban dari dia. Jadi seolah-olah menunjukkan kesombongannya. Dia dengan tegas mengatakan, terus Bapak mau apa? Itu adalah jawaban dia. Oke. Jadi dia sedang memfitnah saya di sini ya. Dia bilang saya jawab sombong. Dia tambah-tambahi kata-kata saya. Dia bilang terus Bapak mau apa? Saya tidak ada tulis Bapak mau apa di situ. Ya. Terus mau apa Pak? Itu yang saya tulis ya. Kita bisa geser sedikit ya, ini dia. Terus mau apa Pak? Bapak punya nama Primadaya. Tidak dia baca sampai ke bawah ya, karena dia malu gitu loh ya. Jadi saya yang baca saja ya, Pak Budi Muslikun. Saya katakan seperti ini ya. Terus mau apa Bapak? Bapak punya nama Primadaya. Kalau Bapak mau niat baik sama saya, ayo saya minta coba tunjukkan surat regulasi atau pernyataan hak cipta. Ya. Dia tidak baca itu, karena apa? Dia tidak bisa jawab atau tunjukkan gitu loh. Ya. Lalu kalau dia tidak bisa jawab atau tunjukkan, kenapa dia bilang saya penipu? Ya. Yang dia klaimkan saya menipu itu karena dia bilang meniru namanya dia. Ya saya tanya, hak cipta atas namanya dia kan gitu. Tapi kalau dia beda, saya katakan dia penipu bukan permintaan merek ya. Beda ini kasusnya kami ini. Jadi dia saya katakan penipu itu atas nama permintaan desain produk ya. Desain produk atau namanya jalur rangkaian ya. Dia membeli produk saya, kemudian dia bongkar, kemudian dia pelajari, lalu dia terbitkan, lalu dia jual dengan harga yang jauh lebih mahal ya. Sementara ini saya tidak pernah beli dari dia, tapi dia bilang saya penipu karena nama barangnya sama gitu loh ya. Ya saya wajar dong nanya minta regulasi atau pernyataan hak cipta, wajar kan? Tapi dia tidak baca gitu loh. Dia coba fitnah saya di sini ya. Seharusnya penonton itu cerdas gitu loh ya. Cerdas yang mau fitnah orang tapi kelihatan malah gobloknya ya. Kelihatan malah gobloknya di situ. Oke, lanjut. Seolah-olah menunjukkan kesombongannya, dia dengan tegas mengatakan, terus Bapak mau apa? Itu adalah jawaban dia. Juga saya katakan, apakah tidak ada nama yang lebih bagus untuk produk yang Bapak buat? Ini jawaban saya untuk merespon dia, karena dia menggunakan nama produk yang... Di mana dia katakan kepada saya, apakah tidak ada nama yang lebih bagus? Ya, ini Budi Muslikun penipu ini sudah tukang tipu tapi tukang fitnah juga ya. Saya bingung dengan orang ini.
Dia kasih bukti, tapi buktinya itu dipelesetkan gitu loh. Ya, aneh ini orang, tukang fitnah ini. Sudah kami edarkan 2 tahun lebih. Kenapa? Banyak konsumen yang menanyakan ke saya, kenapa Primadaya kok gampang kebakar. Saya tanya, produknya warna apa? Dia jawab warna biru. Kalau warna biru itu produk palsu, bukan produk saya. Tanyakan ke mana Bapak beli. Ini jawaban saya ke konsumen yang tanya tentang Primadaya warna biru yang palsu. Oke. Jadi, sebentar kok hilang lagi. Jadi dia bilang produknya saya itu yang palsu itu adalah banyak rusak, banyak komplain ya. Jadi sementara dia tidak menunjukkan buktinya gitu loh. Yang dia katakan itu ya. Yang dia katakan bahwa banyak yang ngomong ke dia produk Primadaya banyak yang terbakar, tapi nggak ada buktinya. Jadi biar saya yang buktikan sendiri ya. Ya, kita lihat di sini, kita skip dulu videonya. Ya. Kemudian kita buka Bukalapak. Ya. Di Bukalapak kita bisa cari namanya Primadaya. Oke. Seperti ini. Ini dia Primadaya yang saya jual ya. Ada tulisan FT channel ya. Sini kita lihat ada 4 bintang dengan 38 ulasan. Artinya 4 bintang ini skor yang diberikan oleh 38 orang. Dengan terjual 135 unit. Kita lihat saja langsung, ini jujur-jujuran ya. Kita jujur-jujuran. Pak Budi Muslikun yang terhormat, yang Anda katakan bahwa produk saya mudah terbakar ya. Nanti kita bandingkan sama produk Bapak. 4 bintang mantap. Cuman finishingnya kurang rapi ya, namanya buatan tangan ya. Itu bukan dibuat oleh mesin. Mohon maaf ya Pak ya. Kami akan memperbaikinya. Kemudian sudah dicoba sesuai dengan yang saya lihat di YouTube. Oke, terima kasih Pak. Kemudian biar bintang yang berbicara. Oke. Kemudian ini ada tidak sesuai deskripsi. Katanya bisa untuk AC kulkas, tapi kenyataan nggak bisa. Hanya dipakai untuk alat pertukangan. Kalau untuk alat-alat rumah tangga nggak ngaruh sama sekali. Ya, saya katakan bukan tidak bisa ya. Bisa untuk AC, bisa untuk kulkas. Cuman kalau listriknya Bapak 450 watt, macam mana bisa untuk kulkas sama AC? Ya, jadi jadilah pembeli yang cerdas ya Pak ya. Bukan tidak bisa, bisa. Tapi kalau listriknya Bapak 450 watt, ya macam mana mau pakai AC Pak? Bapak ini ada-ada saja. Oke, itu dia ulasan-ulasannya. Ya. Ini bukan saya ketik sendiri. Ini langsung yang diberikan oleh para pembeli. Ya, ini ada oke. Cuma agak banyak-banyak dikit karena pengiriman. Oke. Ya. Oke, udah kita lihat bintangnya, ulasan-ulasannya. Nah, sekarang kita lihat produk yang sebelah saya jual juga. Ada 4 bintang juga dengan 20 ulasan dengan terjual 67. Jadi total ada 200 piece yang sudah terjual. Kemudian kita tengok punyanya Budi Muslikun. Wow, ini dia. Ada 1 ulasan. Ya, 1 ulasan. Kecewa, barangnya ringkih. Oke, namun akan lebih baik apabila berkualitas. Jadi produknya sangat tidak berkualitas. Ya. Ini bukan saya yang buat loh Pak Budi Muslikun. Ini pembelinya Bapak. Ya, jadi Bapak jangan tukang fitnah. Dari tadi Bapak fitnah-fitnah saya terus. Ya. Oke, kita lihat yang satunya. Ini terjual hanya 3 unit. Ya, hanya 3 unit. Jadi Pak Budi Muslikun bilang bahwa produknya itu sudah dijual 2 tahun lamanya. Tapi terjual hanya 3 unit. Kira-kira menurut pemirsa atau penonton, ketika ada yang berjualan di depan rumah Anda, berjual sudah 2 tahun ya lamanya, tapi barang jualan dia itu hanya laku 3 unit.
Kira-kira Anda mau nggak berjualan barang yang sama, meniru barangnya dia? Tidak. Jadi tidak ada dasarnya saya meniru barangnya Pak Budi Muslikun yang rongsokan ya. Ya, barang rongsokan tidak laku, tapi saya tiru. Ayo cerdas. Kemudian ini ada bintang 5, terjual 7, lumayan bagus ya. Kita lihat ulasannya. Barangnya sudah diterima, memuaskan. Oke. Ya, ini dia, kita bisa lihat ada yang aneh. Ada pembeli lain yang membaca ulasan ini dan memberikan satu feedback negatif. Feedback ini bukan dari saya. Kalau saya memberikan seperti ini. Oke, jelas ya. Jadi ini bukan feedback dari saya. Ini adalah orang yang membeli, yang sudah tahu bagaimana kualitasnya, lalu merasa gerah dengan bintang 5 yang diberikan pembeli ini. Oke, jadi ini bukan, saya nggak suka fitnah Pak Budi Muslikun. Jadi biasakan bikin video itu ada barang buktinya. Ya, tunjukkan apa yang Anda katakan itu serta buktinya. Seperti yang saya buat ini loh Pak Budi Muslikun. Ya. Hanya terjual 7 tambah 3 hanya 10 unit ya. Ini ada dari Sahabat Elektrik, ada 4 bintang juga yang terjual 5 ya. Ini juga ada 20 ya. Ini juga ada 1 bintang. Barang tidak seperti digambar, harus nyambung kabel ya. Sama seperti yang saya bilang, bahwa barangnya dia itu tidak ada kabelnya, sangat minim sekali fitur, tapi dijual dengan harga yang mahal. Ya sebenarnya dia itu penipu, teriak penipu. Barang gak ada fitur dijual mahal gitu loh. Untungnya besar banget Pak Budi Muslikun ya. Anda itu ngambil untung dari pembeli Anda itu 1 juta rupiah. Wow, luar biasa. Oke, itulah dia Budi Muslikun. Ya, setiap barang yang saya jual itu tidak ada yang bintang 1 ya. Ya, bisa dilihat sini. Yang bintang 1 justru Primadaya yang dia katakan asli. Ya, jadilah pembeli yang cerdas coy. Tuh, ya, 1 bintang, 1 bintang, semua 1 bintang. Sementara yang biru tidak ada. Ini 4 yang beli sudah lebih dari 20 orang. Ya. Ini 1. Ini 4 bintang. 4 bintang. Ya. Ini 4 bintang. Jadi pembeli yang mana yang Pak Budi Muslikun maksud gitu loh. Yang bilang barang kita itu rongsokan, mudah terbakar. Pak Budi Muslikun bikin saya makin semangat gitu loh memposting video ini ya. Jadi pembeli semakin tahu bahwa produk Anda itu produk palsu. Saya tahu Anda itu salah satu subscriber saya juga. Jadi mungkin setelah saya upload video ini Anda nanti akan tonton videonya. Jadi Anda itu sebenarnya penipu yang bodoh ya, mau menyerang orang tapi malah panahnya berbalik ke diri sendiri. Jadi sangat jelas bahwa Anda itu tukang fitnah ya. Anda bilang barang saya mudah terbakar, nggak taunya barang Anda yang mudah terbakar ya. Kasian sekali. Oke, kita lanjut ke video yang tadi. Kita play lagi. Aduh, sinyalnya nggak ada. Aduh, internet saya sepertinya bermasalah. Ya. Aduh. Mohon maaf, tapi kita tidak bisa melanjutkan video ini. Cuman dari sekian banyaknya yang saya sampaikan tadi bukti-buktinya, ya semoga Anda paham bahwa semua yang dikatakan Pak Budi Muslikun adalah fitnah yang keji ya, yang tidak beralasan hanya karena dia seorang
pembuat Primadaya terus orang lain nggak bisa buat Primadaya gitu loh. Ya itu saja yang dia komplain sebenarnya intinya. Dia tidak boleh melihat orang berkreasi gitu loh. Ya itu saja, tapi bukti yang mengatakan bahwa saya itu membeli produk dia tidak ada. Terus dia bilang produknya saya itu banyak yang terbakar. Sebenarnya malah kebalikannya ya. Jadi terima kasih Pak Budi Muslikun atas videonya ya. Saya tidak akan menghubungi Bapak. Saya tidak akan minta video yang Bapak posting itu dihapus. Tapi justru saya senang video itu dibuat supaya hitung-hitung promosi gratis ya. Nanti pelanggan Bapak kan lihat. Pelanggan Bapak nanti akan lihat bahwa ada produk yang lebih berkualitas dan jauh lebih murah dari produk yang Bapak buat. Oke. Demikianlah video kita kali ini ya, yang menjelaskan bahwa Budi Muslikun sudah berganti nama menjadi Ikun Muslih ya, supaya tetap eksis dapat menipu. Caranya dengan cara berganti nama. Jadi hati-hati terhadap orang ini, sudah tukang tipu, tukang fitnah lagi ya. Kalau ada orang yang bermasalah dengan Ikun Muslih, bisa hubungi saya akan kasih alamat rumahnya ya. Kenapa saya tahu? Karena dia pernah beli dari saya. Sementara Budi Muslikun gak tahu alamat saya ya, karena dia nggak pernah beli, saya nggak pernah beli dari dia. Tapi saya katakan alamat saya ada di Jalan Setiabudi ya, Gang Sekawan ya, masuk dari Jalan Murni juga. Oke, bisa langsung ke rumah saya kalau ada yang pernah ditipu sama Tony aja atau atas nama FT Channel, bisa hubungi saya langsung ya. Saya nggak suka difitnah Pak Budi Muslikun. Oke, lanjutkan videonya. Terima kasih, sampai jumpa.